Ketika orang lain tidak memenuhi harapan itu, Anda menjadi sakit hati, Anda menjadi kecewa, dan pada akhirnya Anda merasa tidak bahagia. Bahagia itu ada di dalam sikap hati kita. Jadi, dari dalam sikap hati kita itu akan terpancar keluar melalui wajah kita, melalui senyum kita, melalui tutur kata kita. So, bahagia, tidak bahagia, tidak dapat kita sembunyikan. Orang akan melihat bahwa ini orang bahagia atau tidak bahagia. Oke? Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, kita semua ingin bahagia. Di dalam kehidupan sehari-hari kita semua menginginkan bahagia. Siapa yang tidak ingin bahagia? Semua ingin bahagia. Persoalannya, ada hal-hal tertentu yang menghalangi kita untuk tidak bahagia. Ada sikap-sikap tertentu yang sangat menghalangi kita untuk merasakan kebahagiaan. Mari kita lanjutkan. Orang yang tidak bahagia biasanya tidak pernah merasa cukup. Selalu kurang, selalu kurang. Jadi, dia akan mengejar dengan segala kekuatannya untuk mencari, dan terus mencari. Dan pada akhirnya dia kecewa ketika dia tidak mendapatkan itu. Mengapa demikian? Karena sebenarnya kebahagiaan itu ada di dalam sikap dasar hati kita. Ketika dia sudah menemukan satu dan dia tidak bersyukur, dia akan mengejar dua. Dia menemukan dua dan dia tidak bersyukur, dia akan mengejar menjadi 4, 5, dan seterusnya. Dan pada akhirnya, ketika dia sudah kewalahan, kebahagiaan pun tidak akan pernah ditemukan. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, bahagia itu ada di dalam hati kita. Bahagia itu ada dalam rasa syukur kita. Jadi kapan kita tidak mempunyai rasa syukur, bahagia itu tidak akan pernah datang. Jadi, syukuri apa yang ada sekarang, maka Anda bahagia. Jadi, jika Anda ingin bahagia, jauhkan diri Anda dari tidak bersyukur. Sebaliknya, cukupkan apa yang Anda miliki saat ini. Syukuri apa yang kita miliki pada saat ini. Orang yang tidak bahagia kadang-kadang juga disebabkan oleh rasa iri, rasa dendam terhadap orang lain. Bahaya sekali ini sikap. Menyimpan iri hati, menyimpan dendam kepada orang lain. Iri hati. Orang yang iri hati dan dendam itu adalah orang yang tidak bisa melihat orang lain bahagia. Jadi, orang yang iri hati itu biasanya berbahagia di atas penderitaan orang lain dan sakit hati di atas kebahagiaan orang lain. Orang yang iri hati dan dendam itu biasanya membawa tempat sampah yang besar sekali di sini, di kepalanya. Tempat sampah yang berisi kotoran-kotoran yang tidak berguna bagi kehidupan. Tetangganya sudah tidur nyenyak, tapi dia masih gelisah tidak bisa tidur gara-gara memikirkan tetangganya yang baru membeli satu barang. Inilah yang disebut dengki, iri hati. Bahkan bisa sampai pada hal yang sangat berbahaya, yaitu dendam. Dendam ini bisa mencelakakan hidup kita. Dendam ini bisa mencelakakan diri kita. Jadi, kalau Anda ingin bahagia, jangan memiliki sikap iri hati. Buang jauh-jauh sikap iri hati kepada orang lain. Biarkanlah orang lain dengan kehidupannya sendiri. Jangan ngintip ke tetangga dengan kehidupannya sendiri. Biarkan mereka. Terima diri Anda apa adanya. Dengan demikian, iri hati itu akan pergi jauh-jauh dari kehidupan Anda. Orang yang tidak bahagia, salah satu penyebabnya adalah mudah tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggungnya kok sedikit-sedikit. Biasanya orang yang mudah tersinggung itu sangat sensitif terhadap hal-hal yang bersifat pribadinya. Sangat tidak ingin dimasuki wilayah pribadinya. Orang berbicara satu topik, tersinggung. Orang membicarakan topik lain, dia tersinggung. Orang tertawa-tertawa bersama-sama berbahagia, tersinggung. Merasa bahwa dia yang dicerita, dia yang ditertawakan, dan seterusnya.
Mengapa orang mudah tersinggung? Sebetulnya orang yang mudah tersinggung itu adalah orang yang patut dikasihani. Mengapa? Karena orang yang mudah tersinggung itu sebetulnya tidak mudah menerima dirinya sendiri, tidak bisa menerima dirinya sendiri, tidak bisa menerima keadaannya sendiri, sehingga ketika orang mulai menyinggung, orang mulai melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia tersinggung. Jadi, kalau Anda ingin bahagia, saya ingin bahagia, jangan memiliki sikap mudah tersinggung. Buang jauh-jauh perasaan negatif kepada orang lain. Buang jauh-jauh perasaan sensitif terhadap keadaan di sekitar kita. Anda boleh sensitif, tapi terlalu sensitif terhadap keadaan akan membuat Anda mudah tersinggung. Rumput tetangga selalu lebih subur daripada rumput di depan rumah sendiri. Itu bisa terjadi apabila kita tidak punya rasa syukur terhadap kehidupan kita sendiri. Kita selalu melihat orang lain bahagia sementara kita tidak bahagia. Tidak bahagianya kita berikan pada diri kita dan bahagianya kita berikan kepada tetangga kita, kepada orang lain. Sehingga kita selalu merasa bahwa dia selalu lebih baik, dia selalu lebih bagus daripada kehidupan saya. Jadi, kalau Anda merasa rumput tetangga lebih subur daripada rumput di depan rumah Anda, siram rumput di depan rumahnya supaya sama suburnya dengan tetangga. Supaya jangan tetangga lebih subur rumputnya daripada rumput kita sendiri. Jangan membandingkan keadaan diri kita dengan keadaan orang lain. Karena kalau begitu Anda tidak akan bahagia, yang Anda dapatkan adalah sakit hati. Anda akan cenderung melihat orang lain lebih baik daripada Anda. Bandingkanlah diri Anda dengan diri Anda sendiri yang kemarin, diri Anda yang 2 hari yang lalu, dan seterusnya. Jangan bandingkan dengan orang lain. Orang yang tidak bahagia terlalu banyak berharap kepada orang lain. Ketika dia ulang tahun, dia berharap bahwa teman-temannya akan memberikan hadiah yang besar untuk dia. Dan ketika tiba hari ulang tahun, temannya tidak memberikan dia hadiah yang diharapkan, kecewa, sakit hati, dan menderita karena tidak bahagia, gara-gara terlalu banyak menaruh harapan pada orang lain. Ketika gajian dia berharap-harap bosnya memberikan hadiah. Ketika menerima gaji ternyata sama seperti bulan lalu, kecewa lagi. Mengapa demikian? Karena terlalu menaruh harapan lebih pada orang lain. Terlalu bergantung pada bantuan orang lain sehingga ketika bantuan itu, ketika harapan itu tidak datang, kita menjadi kecewa, kita menjadi sakit hati, dan ujung-ujungnya kita tidak bahagia. Jadi, apabila Anda ingin berbahagia, jangan berharap kepada orang lain. Jangan terlalu berharap kepada orang lain. Nah, sekarang kita sampai pada kesimpulan. Semua orang ingin bahagia. Semua orang ingin hidupnya senang. Pertama, kembangkan rasa syukur Anda. Apapun yang Anda miliki saat ini adalah pemberian, rezeki dari Tuhan. Jadi syukurilah apapun yang Anda miliki pada saat ini. Syukuri hidup Anda saat ini. Anda sehat, Anda sakit, syukuri bahwa Anda masih hidup. Yang kedua, buang jauh-jauh rasa iri hati dan dendam. Iri hati dan dendam itu adalah orang yang menyimpan tempat sampah yang penuh dengan kotoran di dalam kepala. Itu sangat tidak sehat bagi kehidupan kita. Orang lain sudah tidur tenang-tenang dan kita masih sakit hati. So, buang jauh-jauh rasa iri hati ini dari kehidupan Anda. Jangan terlalu mudah tersinggung. Jangan terlalu sensitif. Anda boleh mempunyai kepekaan terhadap lingkungan sekitar, tetapi jangan terlalu sensitif yang membuat Anda mudah tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah, dan seterusnya. Itu yang menyakiti hati Anda, itu yang membuat Anda tidak bahagia. Jangan membandingkan kehidupan Anda dengan kehidupan tetangga. Bandingkanlah diri kita dengan kehidupan yang kita yang kemarin, kehidupan kita yang beberapa hari yang lalu, kehidupan kita yang tahun lalu. Jangan terlalu banyak berharap kepada orang lain. Karena ketika Anda selalu menaruh harapan pada orang lain, ketika orang lain tidak memenuhi harapan itu, Anda menjadi sakit hati, Anda menjadi kecewa, dan pada akhirnya Anda merasa tidak bahagia. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan?
Sudah jelas bagi kita apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan untuk memperoleh kebahagiaan. Sekarang, pilihan ada pada Anda, pilihan ada pada saya. Saya mau memilih yang positif, maka saya akan bahagia. Anda memilih yang positif, Anda bahagia. Anda memilih yang negatif yang saya sebutkan tadi, Anda tidak bahagia. Begitulah seterusnya. Salam sehat dan salam sukses untuk Anda.